Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika ajma'in. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Kita akan belajar banyak pagi hari ini jamaah. Kita akan belajar mengenai sholawat. Sholawat bisa dibilang adalah zikir yang bisa dilakukan di mana saja. Ada beberapa orang yang juga melakukan sholawat untuk melakukan misalnya mau minta tolong pakai sholawat, mau minta sesuatu pakai sholawat, menginginkan sesuatu juga pakai sholawat. Pertanyaannya itu boleh apa enggak? Hukumnya seperti apa? Kita bahas pagi hari ini jamaah. Tema kita adalah sholawat kok jadi murah banget? Kok jadi murah banget? Emang benar sholawat bisa menjadi murah banget gitu kan? Nanti kita bahas satu persatu. Ada juga yang sudah mengerti atau memahami katanya kalau sholawat itu bisa menghapuskan dosa katanya. Insyaallah. Ayo, bagi saya yang punya dosa, jamaah yang juga mungkin banyak dosa, caranya gimana? Kapan waktu yang tepat untuk membaca sholawat biar dosanya terhapus Ustaz Syam? Oh, Masya Allah, tabarakallah. Habib Syargi, Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca salawat setiap kali bertemu dengan seseorang. Mulai pertemuan dengan membaca sholawat. Ketika bertemu dengan seseorang, ya dalam riwayat disebutkan seseorang yang ketika bertemu dua orang yang saling mencintai karena Allah, ketika mereka bertemu, bermusafah, mereka salaman, lalu mereka bersolawat bersama, memulai pertemuan dengan solawat, maka tidaklah mereka berpisah kecuali sudah diampuni dosanya. Subhanallah. Jadi solawat ketika ketemuan tuh subhanallah, ketika nongkrong bareng tuh subhanallah, menjadikan ampunan dosa bagi seseorang. Jadi kalau dikatakan waktu terbaik untuk membaca solawat yang pertama adalah ketika bertemu dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, lalu berbincang, udah lama nggak ketemu, ya Allah apa kabar? Sebelum nanya apa kabar, sholawat dulu bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh. Yang singkat sallallahu ala Muhammad, boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang lebih panjang lagi boleh. Maka itu akan menyebabkan dua orang tersebut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum berpisah. Subhanallah. Jadi ini ketemuan doang udah diampuni dosanya gara-gara sholawat. Yang kedua dikatakan waktu terbaik untuk membaca sholawat kapan lagi? Waktu terbaik untuk membaca sholawat adalah ba'dal adzan, setelah adzan. Jadi setelah mendengarkan kalimah adzan, Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Ada doanya kan? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa darajatal 'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Lalu di situ sambung raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Baru sambung solawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina, solawat Ibrahimiyah. Maka itu juga akan mendapatkan pahala serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada solawat yang wajib, yang mana solawat itu adalah ketika orang tasyahud awal ataupun daripada tasyahud akhir. Ini solawat yang sangat-sangat dikukuhkan, subhanallah, bukan lagi sunnah tapi menjadi daripada bagian daripada tasyahud tersebut. Ketika orang tahiyat berarti dia membaca solawat di dalamnya. Sebelumnya dia membaca syahadat, kemudian setelahnya dia membaca salawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya kalau dikatakan di dalam kitab
kitab itu ada 20 waktu terbaik untuk membaca sholawat. Di antaranya pada saat ketemuan, pada saat berkumpul. Nanti insya Allah akan dibahas oleh guru-guru kita. Wallahu ta'ala alam. Berarti pada saat ketemu, pada habis azan itu salah satunya ya, Ustaz ya. Terima kasih Ustaz ya untuk penjelasannya. Cuma yang bikin aku heran ya, kadang mama aku tuh sambil beres-beres rumah. Iya, kayak misalnya Allahumma sholli. Jadi kayak misalnya sambil ngelapin apa, ala sayyidina gitu. Aku bikin, kok sholawat sambil beres-beres ya? Itu dibolehin nggak sih? Makanya aku mau nanya sama Ustaz Maulana, itu hukumnya apa Ustaz kalau kayak gitu? Hukumnya apa sholawat gitu-gitu? Iya, sambil beres-beres gitu. Izin Habib Sasam, Masya Allah, Tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil kat wa tanfarij bil karawat taqdabil wa chatun al biraqab ustul hawatim wa yastasqal gawam cikani wa ala al wasabi bi kulli wa nafasin bi adil kulli ma'lumilaka. Amma ba'd, satu hal kita senantiasa bersyukur. Dengan adanya salawat mendinginkan, dengan adanya salawat menaikkan imun. Bahkan ketahuilah, pusat ini, tali pusatnya disimpan, bisa dipakaikan obat. Ketika kita sakit, ketahuilah salawat seperti itu bisa mengembalikan imun kita. Dan luar biasanya, tadi, Masya Allah, Sony, ya, kata orang di rumah, kata ibu-ibu di rumah lagi nonton, betul itu Sony. Aku banget tuh, aku gitu banget. kan. Waduh, contoh banget. Karena memang kadang-kala ibu-ibu sambil ngapalin, mungkin lagi mau tampil dia, tapi dia Allahumma sholli, lagi latihan, lagi ngapalin ala sayyidina Muhammadin. Anak-anak kecil, anak saya sambil main mobil-mobilan, dia Allahumma sholli. Senang aku lihatnya. Tahu nggak? Tahu nggak? Boleh nggak itu? Jawabannya boleh bengits. Boleh bengits? Boleh bengits. Bengits. Saking bolehnya tuh ya. Saking bolehnya. Salawat itu dibaca biasa, tidak diniatkan dapat pahala. Bahkan ketahuilah, kalau kita dengar khutbah, kan kita tidak boleh berzikir, tidak boleh baca Quran, tapi diperbolehkan baca salawat. Hebatnya salawat itu. Maka ketika kita membaca salawat, meskipun mungkin kesannya, mohon maaf, tidak ada niat, tidak ada tujuan, tetap bernilai pahala. Diniatkan, tidak diniatkan, jalan-jalan sambil baca salawat, duduk sambil melantunkan salawat, itu boleh. Cuman dilihat juga posisinya, jangan sampai bersalawat di tempat yang tidak tepat. Nah, contoh di toilet, ini nggak boleh, itu tidak boleh. Ini salawat. Bayangkan, innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja bersalawat. Masya Allah. Iya, coba ibadah lain, coba yang Allah sendiri lakukan loh. Salawat itu. Salawat. Allah bersalawat, malaikat bersalawat. Waduh. Masya Allah. Berarti sekarang aku tenang nih, udah tahu jawabannya. Boleh. Ternyata sholat boleh di mana aja, kapan aja. Yang penting jangan di tempat yang tidak pantas. Oke, jangan di tempat yang tidak pantas ya, jamaah yang ada di rumah ya. Mbak-mbak yang lagi nonton, iya, ibu-ibu sambil make up baca salawat. Untuk apa? Buat jadi berkah. Oh, Masya Allah. Supaya lebih glowing, insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Maulana, terima kasih ya. Tapi ya sih, katanya Ustaz Maulana sempat ngajarin kan biar nggak ada kenain juga ya. Iya benar. Sambil ngaca ya. Masya Allah. Ini lagi nih yang penting nih. Ada yang sholawat. Tadi kan Ustaz Maulana bilang boleh kapan aja, di mana aja gitu ya. Aku mau nanya sama Habib Syaugi. Ada yang bersolawat cuma untuk biar masalahnya selesai gitu. Jadi karena masalahnya pengen selesai, sholawat deh. Tapi nggak tahu deh kalau misalnya dia nggak ada masalah, dia sholawat apa enggak gitu. Itu hukumnya gimana gitu ya? Jadi ya. Dibolehin apa enggak, Habib? Masya Allah. Mohon penjelasannya, Habib. Permisi. Silakan, Habib. Masya Allah, Ustaz Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah al-qaim bihuquqillah ma taqat hillati illa farujullah amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita punya lisan untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pernah ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dia bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, dari waktuku
berapa banyak yang harus aku persembahkan untuk bersalawat kepadamu? Kata Nabi Muhammad, terserah kamu, ala masyi'ta, terserah kamu. Kata ini sahabat, bagaimana kalau sepertiga dari waktuku aku luangkan untuk bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, terserah kamu. Fa in zidta fahuwa khairul lak. Tapi kalau misalkan kau tambah, itu sangat baik untuk kamu. Ya udah, kalau begitu setengah dari waktuku aku persembahkan untuk bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, terserah. Fa in zidta fahuwa khairul lak. Kalau kamu tambah, maka itu lebih baik untuk kamu. Kalau begitu 2/3 waktuku aku persembahkan buat bersalawat kepadamu. Kata Rasulullah, terserah. Kalau kau tambah, itu juga baik untuk kamu. Kalau begitu, fakul ya Rasulullah. Semua waktuku, tentu dari waktu-waktu selain waktu yang wajib, seperti waktu kita sholat atau waktu kebutuhan kita tidur, makan, dia gunakan nih sahabat nih waktunya buat bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat apa kata Rasulullah. Idzan tukfa hammuk wa tukfar dzambuk. Kalau begitu, kau luangkan seluruh waktumu untuk bersalawat kepada aku, kata Rasulullah, akan dihilangkan segala kesusahanmu dan akan diampunkan segala dosa-dosamu. Masya Allah. Di saat kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kita sedang mendekatkan diri kita kepada Rasulullah. Semakin kita bersalawat, insya Allah semakin Rasulullah mengenali kita. Karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ya, hadis qudsi, Inna lillahi malaikatan sayyanhina fil ardi yuballighuni ummati salam. Sampai Allah Subhanahu wa taala tuh nyiptain satu malaikat yang ditugaskan sama Allah taala dari dulu sampai yaumul qiyamah untuk menyampaikan setiap hambanya yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat kita salawat, Nabi Muhammad tuh dengar salawat kita dan Nabi Muhammad menjawab daripada salam dan salawat kita kepadanya. Dan dengan itu semakin kita bersalawat, semakin Nabi Muhammad kenal sama kita. Dan kalau Nabi Muhammad udah kenal sama kita, di situ kita minta didoain. Kita minta didoain sama Rasulullah biar Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat-hajat kita, biar dipermudah segala urusan kita. Sampai ada satu salawat kita diajarin sama guru-guru kita, kalau lagi mentok nih, udah ngerasa nggak ada jalan, udah ngerasa jalan buntu. Yang pada hakikatnya sih nggak ada jalan buntu. Allah Subhanahu wa taala tuh selalu membukakan pintunya buat kita. Cuman kita sendiri yang ngerasa buntu. Guru kita ngajarin, baca Allahumma sholli ala Muhammad, qaddaqat hillati adrikni ya Rasulullah. Kita baca sholawat dengan harapan biar Rasulullah ngedoain kita, ngebukain jalan buat kita, berkat dari sholawat dikabul doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Masya Allah. Makasih Habib Shogi. Pas banget kalau gitu. Ntar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Loh. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Apa sih? Ini. Wow. Aku pengen punya rumah mewah yang gede, yang ada kolam renangnya. Solawatin lah. Kan tadi katanya suruh solawatin. Bukan hanya diselawatin. Yang begini mah diusahain. Kan solawatin juga tadi katanya. Gini gimana aja sih? Untuk lebih jelasnya, gimana menyikapi sesuatu yang kita inginkan? Apakah disalawatin atau tidak? Tuh kan? Kenapa difoto? Setelah yang satu ini, jamaah, jamaah, alhamdulillah. Bagus kan? Tuh kan? Tuh sama, ikut-ngikut.